Mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari seluruh jemaat bangkit berdiri. Kita mau memuji Allah kita yang ajaib dan luar biasa. Yesus kemuliaan. Haleluya.
jemaatmu di rumahmu Bapa. Kami siap untuk menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan. Kau berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kau juga berkati hamba-Mu yang membawakan firman-Mu Tuhan, supaya firman-Mu boleh tertanam di hati kami Bapa. Kau berkati kami yang melayani-Mu, para WH yang singer, pemain musik, choir, tamborin Tuhan, supaya kami boleh melayani seturut dengan kehendak dan kewajiban. Terima kasih Yesus, kami siap untuk mulai ibadah kami. Haleluya, amin. Amin. Semua jemaat silakan dulu. Ajar kami Tuhan untuk berdiam di bawah kaki-Mu dan menyembah-Mu selalu. Haleluya. Aku
Saya undang semua jemaat bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian ini. Dan luar biasa Tuhan, dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, perlindungan selalu nyata dalam kehidupan kami Yesus. Hidupku tak selalu tanpa kabut yang berat, namun kasih-Mu nyata padaku. Pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Bila perlindungan-Mu telah menanti,
Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada rencana-Mu yang indah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan hanya Kau saja yang layak kami tinggikan dan kami muliakan. Dan kami akan segera mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau berkati setiap hati yang akan mendengarkan kebenaran itu Tuhan. Kiranya boleh tertanam di dalam hati kami dan boleh kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga akan segera memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan Kau memberkati setiap tangan yang memberi. Dan kiranya Tuhan pelayanan di tempat ini boleh semakin hari semakin bertumbuh lagi bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat silakan duduk. Kita mau memberikan persembahan. Bagi yang bertugas saya persilakan. Kita mau akan lagi pujian ini. Kuduskan setiap hati dan pikiran kami, biar hati kami terarah kepada kebenaran yang akan kami terima pada pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Baru 3 orang. Haleluya. 7 orang. Haleluya. 12 orang. Haleluya. Kurang lebih 17 orang. Haleluya. Belum semua. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita boleh ada sampai saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Saya katakan bahwa bukti nyata kasih Tuhan itu tetap ada dalam hidup kita. Kita masih diberikan nafas hidup oleh Tuhan. Amin. Itu tandanya kasih Tuhan ada dalam setiap kehidupan saya dan saudara.
Terima kasih buat kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk ibadah yang kedua ini, buat Bapak Ibu Gembala dan seluruh jemaat Tuhan yang memberikan kesempatan ini kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Ayat yang sama, ayat yang saya sudah sampaikan tadi pagi dalam ibadah yang pertama. Yesaya pasal 46. Yesaya pasal 46. Ayat-ayat ini ayat-ayat yang sudah sangat populer, ayat-ayat yang sudah sering kita dengar. Kita mungkin sudah hafal, kita mungkin sudah tahu banyak tentang ayat ini. Bahkan ayat-ayat ini saudaraku, ayat yang sudah dijadikan syair lagu yang begitu indah, begitu luar biasa. Tetapi mari kita mau pahami, mari kita mau belajar bersama tentang bagaimana kita hidup orang yang percaya, orang yang ada di dalam Tuhan. Orang yang hidup di dalam Tuhan, hidup yang dalam jaminan dari Tuhan. Amin. Haleluya. Yesaya pasal 46 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat kita baca bersama-sama. Kalau saudara nggak bawa Alkitab, masih ada di depan ini, saudara bisa baca. Kita baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 2, 3. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan. Hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Ayat yang keempat, 3. Sampai masa tuamu, aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Haleluya. Nah saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini datang kepada Yesaya saudaraku, untuk disampaikan kepada bangsa yang besar, kepada bangsa Israel pada saat itu saudaraku. Ketika kita melihat bagaimana, kenapa ayat ini dimunculkan oleh Yesaya. Ketika bangsa Israel ini saudaraku, mereka dalam tawanan di Babel pada saat itu saudaraku. Sehingga Tuhan Allah melihat bagaimana kehidupan umat atau bangsa yang dikasihi oleh Allah. Umat yang firman Tuhan katakan umat pilihan Allah. Nah saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita cermati ayat-ayat ini, kita memperhatikan dengan seksama ayat-ayat ini, bahwa di sana kita bisa menemukan bahwa hidup kita ini, saya dan saudara itu, kita ada dalam jaminan Tuhan. Saya katakan tadi bahwa tidak ada satupun yang dapat menjamin hidup kita selain daripada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Siapa yang bisa menjamin hidup saya dan saudara? Siapa yang bisa menjamin masa depan hidup kita? Manusia, saya katakan bisa aja, bukan tidak bisa saudaraku. Tetapi saudaraku, pada dasarnya manusia punya yang namanya keterbatasan. Hari ini dia bisa tolong saya, besok dia bisa tolong saya, lusa belum tentu dia bisa tolong saya. Hari ini dia bisa jamin saudara, besok dia bisa jamin saudara, lusa dia bisa jamin saudara, tapi minggu depan, tahun depan dan selanjutnya belum tentu dia bisa jamin hidup saudara. Tetapi Tuhan kita, firman Tuhan ini saudaraku, kita harus aminkan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa hanya Tuhan yang bisa menjamin kehidupan saya dan saudara. Amin. Hanya Tuhan yang bisa menjamin masa depanmu, karirmu, studimu saudaraku. Tuhan jamin
Saudara lihat kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan tentang hidup kita, tentang hari depan kita, tentang masa depan kita, tentang apa yang kita lakukan, saudaraku. Dia jamin hidup saya dan saudara. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-35, bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Karena apa? Tuhan yang jamin hidup saya dan saudara. Kita ada di dalam Tuhan. Kita diperhatikan oleh Tuhan. Kita ada dalam jaminan Tuhan. Paulus katakan, apakah itu maut, ketelanjangan, perang dan lain sebagainya, tidak akan memisahkan kita dari kasih Yesus Kristus. Amin. Tidak akan memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku, kadang kita manusia, saudaraku, mari kita berpikir, saudaraku. Kadang kita manusia, ketika kita menghadapi, kadang kita menyerah, ketika kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi tantangan dalam kehidupan ini, kita mulai menyerah dengan apa yang sedang kita hadapi, terlebih di hari-hari ini, saudaraku. Ada begitu banyak kehidupan orang yang percaya, saudaraku. Kehidupan anak-anak Tuhan di hari-hari ini, saudaraku. Kita yang terus berjuang, saudaraku. Menghadapi kenyataan yang terjadi di masa-masa yang sulit ini. Saudara, tidak mudah, saudaraku. Saya katakan kepada keluarga dan jemaat Tuhan yang saya layani, kita sehat pun kita bisa hanya bersyukur kepada Tuhan. Enggak usah mengharapkan yang lain, saya katakan. Kita diberikan sehat. Kita ada di rumah sehat, saudaraku. Nafas lega, saudaraku. Kita bersyukur kepada Tuhan. Amin, saudara. Karena kasih Tuhan itu yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Tapi saya percaya, saudaraku, dalam kesulitan apapun, dalam pergumulan apapun, bahwa Tuhan selalu menjamin hidup kita. Bahwa Tuhan tetap ada, menyertai dan memperhatikan setiap keberadaan kehidupan saya dan saudara. Saya pernah membaca, saudaraku, sebuah buku. Saya katakan tadi bahwa dalam buku itu, dalam tulisan itu yang paling menarik buat saya. Di sana dikatakan, di mana Tuhan? Tuhan pada kemana? Tuhan ada di mana ketika anak Tuhan, ketika kita orang yang percaya mengalami kesulitan. Siapa yang di sini tidak pernah alami kesulitan? Semua kita pernah alami kesulitan. Benar apa betul? Kita pernah mengalami yang namanya kesulitan dalam kehidupan ini, saudaraku. Dalam berbagai lini kehidupan kita, saudaraku. Dalam berbagai aspek hidup kita. Tetapi saudaraku, lihat kebenaran firman Tuhan ini. Dengar ayat yang ketiga. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan. Luar biasa, saudaraku. Sudah sejak dari kandungan, Alkitab bilang bahkan dari rahim. Bahwa perhatian Tuhan kepada umat yang luar biasa, saudaraku. Betapa Tuhan itu begitu mengasihi mereka. Betapa Tuhan itu begitu membuat mereka apa ya, saudaraku? Sangat sesuatu spesial di mata Tuhan. Bangsa yang spesial. Sehingga Tuhan katakan di sini, saudaraku. Umat, ayat yang ketiga. Hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan. Hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Luar biasa, saudaraku. Perhatian Tuhan terhadap orang yang percaya. Amin. Dari rahim, dari kandungan Tuhan sudah perhatikan. Ayat yang keempat, saudaraku.
Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu, saudaraku. Saya katakan tadi bahwa tema khotbah saya hari ini adalah hidup dalam jaminan Tuhan. Kenapa ayat ini, saudaraku, Yesaya memunculkan ayat ini untuk disampaikan? Tentunya ayat ini dari Tuhan, saudaraku. Jaminan Tuhan kepada bangsa yang besar ini ketika mereka ada dalam kesesakan, ketika mereka ditawan di Babel, saudaraku. Sehingga ayat firman Tuhan ini, janji Tuhan ini datang kepada mereka. Kenapa Tuhan menjamin hidup mereka? Kenapa Tuhan menjamin hidup saya dan saudara? Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang keempat berkata, sampai masa tuamu, aku tetap dia. Saudara garis bawahi kata, aku tetap dia. Aku tetap dia, aku tetap dia, aku tetap dia. Alfa dan Omega. Dia Alfa dan Omega. Dia yang awal dan dia yang akhir, saudara. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama yang kita lihat bahwa kenapa Tuhan menjamin hidup saya dan saudara? Kenapa Tuhan berani menjamin kehidupan orang yang percaya, bangsa yang besar ini, bangsa Israel, saudaraku. Mereka yang ada dalam perbudakan, mereka yang ada dalam penindasan. Kenapa Tuhan bisa mau dan menjamin kehidupan mereka? Yang pertama yang kita lihat dari ayat ini, ayat yang keempat, aku tetap dia. Artinya saudaraku, kita punya Tuhan, Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia Allah, dia akan tetap Allah. Amin. Dia tetap Allah, dia akan tetap Tuhan. Kalau dia Allah yang mampu menolong mereka bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, Allah yang sama, yang tidak pernah berubah, yang akan terus menolong kehidupan saya dan saudara. Amin. Karena dia Allah yang tidak berubah. Kalau manusia siklusnya suka berubah, benar atau betul? Dari baik menjadi jahat. Itu manusia, saudaraku. Manusia suka berubah, saudaraku. Hari ini dia katakan A, besok dia katakan B. Itu manusia, saudaraku. Tetapi Allah kita, Tuhan kita tidak seperti itu. Allah selalu konsisten dengan janjinya. Amin. Allah selalu konsisten dengan firman-Nya. Saya selalu pernah membaca satu buku, dalam buku itu berkata bahwa setiap perkataan, setiap firman yang keluar dari mulut Allah, Allah nggak bisa batalkan. Amin. Artinya apa yang keluar dari bibir mulut Allah, apa yang menjadi perkataan Allah itu akan terjadi. Dan itu pasti. Amin. Allah sendiri yang berkata-kata, Allah sendiri yang berfirman, tidak bisa membatalkan perkataannya. Dia tidak bisa membatalkan firman-Nya. Dia tidak bisa menarik lagi perkataannya, saudaraku. Kita lihat dalam firman Allah, saudaraku. Setiap perkataan Allah, setiap firman yang keluar dari bibir mulut Allah, itu menjadi nyata dalam setiap perjalanan kehidupan saya dan saudara. Iblis gak bisa membatalkan perkataan Allah. Ingat itu, saudaraku. Iblis gak bisa membatalkan firman Allah. Siapapun tidak bisa membatalkan. Karena apa, saudaraku? Karena dia tetap, aku tetap dia. Aku tetap dia,
tidak pernah berubah. Ibrani pasal yang ke-13, Ibrani pasal yang ke-13, Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata demikian. Kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Ibrani 13 ayat yang ke-8, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama. Kalau tetap sama, dulu dia A, hari ini jadi apa? Jadi B atau C? Dia tetap A. Amin. Kalau dia dulu Allah yang berkuasa, yang mampu membawa orang Israel berjalan di laut Teberau, saudaraku, yang bisa membukakan jalan di laut Teberau, Allah yang kuasa yang sama, saudaraku, mampu membukakan jalan bagi saya dan saudara. Amin. Di saat kita tidak ada jalan. Dia tetap apa? Sama. Dia tidak berubah. Aku tetap dia. Apa yang tidak pernah berubah dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan Allah, saudaraku? Yang pertama, kuasanya tidak berubah. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Saudara masih mempercayai kuasa Tuhan tidak berubah, amin? Saudara masih mengimani enggak bahwa kuasanya itu tidak berubah, amin? Saudara masih percaya? Saudara masih percaya bahwa kuasa Tuhan tidak berubah? Amin? Jangan malu, saudara, untuk memperkatakan iman. Bahwa kita memiliki Allah Tuhan kita Yesus Kristus yang kuasanya tidak berubah. Kalau dulu Tuhan melakukan banyak-banyak mujizat, dia bisa berjalan di atas air, saudaraku. Dia bisa menyembuhkan banyak orang. Dalam Alkitab, salah satu contoh, orang yang buta sejak lahir. Saudara, Alkitab mencatat sejak dia lahir sudah buta, saudaraku, tidak melihat. Namanya buta, berarti nggak bisa melihat, saudaraku. Tetapi ketika Yesus berjumpa dengan orang yang buta sejak lahir, saudara tahu apa yang Yesus lakukan? Yesus ambil tanah, lumpur, pece atau apa itu, saudaraku, dia taruh di mata orang buta tersebut. Dan para teolog mengatakan kemungkinan besar orang yang buta sejak lahir itu tidak memiliki bola mata. Tidak memiliki bola mata. Dalam kajian mereka, saudaraku, dalam pemikiran mereka, dalam penemuan mereka, saudaraku, apa yang mereka dapatkan, bahwa kemungkinan besar orang tersebut tidak memiliki bola mata. Tetapi ketika Tuhan berjumpa dengan orang tersebut, Tuhan taruh lumpur di bagian matanya, saudaraku. Dan Alkitab mencatat, pada saat itu orang tersebut melihat. Pada saat itu juga orang tersebut melihat. Pada saat itu dia bisa melihat. Karena apa, saudaraku? Karena kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah. Amin. Kuasa Tuhan itu tetap sama. Alkitab katakan dalam kitab Ibrani, Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Mari kita pegang firman Tuhan ini. Mari kita taruh dalam hidup kita, tanamkan dalam hidup kita bahwa kita memiliki Tuhan yang tidak dan tidak berubah. Amin. Yang tidak berubah. Kuasanya tidak berubah. Kalau dulu dia banyak melakukan banyak mujizat. Kalau dulu mujizat-mujizat Allah terjadi, saya percaya hari ini pun
mujizat terjadi. Amin. Saya percaya kalau dulu banyak mujizat terjadi. Dulu Tuhan banyak menyembuhkan banyak orang, bahkan membangkitkan orang mati. Saya percaya saudaraku, kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah. Tuhan bisa melakukan banyak-banyak mujizat di dalam kehidupan kita. Asalkan apa saudaraku? Kita harus pahami bahwa Dia tetap Allah. Dia tidak akan berubah menjadi yang lain, saudaraku. Inilah yang disampaikan Tuhan kepada bangsa Israel, saudaraku. Karena pada saat itu, saudaraku, orang Israel mulai berubah. Mereka mulai mengarahkan kepercayaan mereka, keyakinan mereka, penyembahan mereka bukan lagi kepada Allah yang sudah membawa mereka keluar dari tanah perbudakan, tetapi mereka mulai mengarahkan keyakinan penyembahan mereka kepada dewa-dewa yang ada di Babel. Saudara baca ayat yang pertama dari Yesaya 46. Ada 2 dewa yang terkenal di sana, saudaraku. Dewa Bel, dewa yang tertinggi di Babel. Ini dewa yang sangat disanjung oleh orang-orang Babel. Yang kedua dewa Nebo, dewa yang memberikan pengetahuan, dewa kepintaran, dewa kecerdasan. Orang-orang Israel dipengaruhi dan mereka mulai mengarahkan kepercayaan mereka kepada dewa-dewa orang Babel, saudara. Dan ayat firman Tuhan katakan bahwa Tuhan sampai bilang, kenapa kamu menyembah patung atau dewa yang dibuat oleh tanganmu sendiri? Ayat yang ke-6, saudaraku, saudara perhatikan. Orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan dacing. Mereka mengupah tukang emas untuk membuat Allah, membuat dewa itu dari bahan itu. Lalu mereka menyembahnya, juga sujud kepadanya. Mereka mengangkatnya ke atas bahu dan memikulnya, lalu menaruhnya di tempatnya. Di situ ia berdiri dan tidak dapat beralih dari tempatnya. Sekalipun orang berseru kepadanya, ia tidak menjawab dan ia tidak menyelamatkan mereka dari kesesakan. Tuhan bilang, kenapa kamu membuat dewa dari tukang emas dan mereka sembah itu, saudaraku. Aduh, miris sekali, saudaraku. Itu sebabnya Tuhan bilang bahwa aku tetap Dia. Aku tidak sama dengan dewa itu. Dewa Bel dan dewa Nebo tidak sama. Aku Tuhan Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Aku tetap sama. Kuasanya tidak pernah berubah. Kasihnya tidak pernah berubah di dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Apa yang tidak berubah dari Tuhan? Kuasa Tuhan tidak berubah. Kasih Tuhan tidak berubah. Amin. Saudara percaya kuasa Tuhan tidak berubah? Amin. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Contohnya, saudaraku, ketika seorang muda meninggalkan ayahnya, dia menghamburkan seluruh apa yang diberikan ayahnya. Akhirnya dia ada pada satu titik, dia tidak memiliki apa-apa. Bahkan Alkitab katakan sampai makanan babi pun dia mau makan, saudaraku. Tetapi Alkitab katakan dia ingat di rumah ayahnya, di rumah bapaknya sering ada pesta. Di sana ada banyak makanan, di sana ada banyak persediaan. Akhirnya ada satu kesadaran yang timbul dalam hidupnya. Akhirnya dia kembali kepada bapaknya. Saudara tahu apa yang terjadi ketika dia kembali kepada ayahnya? Apakah ayahnya menolak dia? Bahkan ayahnya sampaikan, bapaknya sampaikan, pakaikan dia jubah yang maha indah. Saudara berpikir, coba kalau ayahnya berubah. Coba kalau kasih orang tuanya, bapaknya ini berubah.
Kira-kira dia mau terima enggak anak yang seperti ini? Anak-anak yang sudah meninggalkan ayahnya. Anak-anak yang sudah enggak karuan hidupnya, saudaraku. Tetapi Tuhan, saudaraku, Tuhan enggak melihat seberapa besar apa yang engkau lakukan, keburukanmu yang engkau sudah lakukan di masa lalumu. Tetapi Tuhan melihat hatimu yang mau kembali kepada Bapa yang mengasihi engkau. Sebab kasih Tuhan itu kasih yang tiada batasnya. Amin, saudaraku. Ketika kita tinggalkan Tuhan, ketika kita tidak setia kepada Tuhan, apakah Tuhan itu sudah berubah? Tidak, saudaraku. Dia tetap Allah, dia tetap setia buat saya dan saudara. Dia tetap membuka dirinya buat saya dan saudara. Tangannya tetap terbuka buat saya dan saudara. Kapanpun saudara mau datang kepada dia. Itu sebabnya saya selalu katakan kepada jemaat, jangan jadikan Tuhan itu seperti Indomart atau Alfamart, Alfamidi atau supermarket yang lain. Maksudnya begini, saudaraku. Ketika kita perlu garam, kita perlu sesuatu, kita carinya kemana? Ke supermarket. Kalau kita nggak butuh, ya selama kita nggak butuh garam, kita nggak butuh sesuatu, kita nggak akan pergi di Indomart, di swalayan, saudaraku. Jangan hidup kita seperti itu, saudaraku. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, kita akan selalu dan terus datang mencari Tuhan. Amin. Kita akan terus datang kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah kebutuhan dalam hidup saya dan saudara. Karena apa? Karena kuasa Tuhan itu dan kasih Tuhan itu tidak pernah berubah dalam kehidupan saya dan saudara. Apa yang terjadi kalau kasih Tuhan itu berubah? Waduh, saya nggak tahu hidup kita akan seperti apa. Mungkin kita nggak ada di sini, saudara. Bagaimana kalau kuasa Tuhan sudah berubah, saudaraku? Saya percaya kita tidak akan lagi mempercayai Yesus. Kita tidak akan mempercayakan kehebatan kuasa Tuhan. Karena apa? Karena kuasanya berubah. Tetapi hari ini Alkitab membuktikan bahwa kuasanya tetap sama. Kasihnya tetap sama. Dia Allah, dia Tuhan yang tidak berubah dalam kehidupan saya dan saudara. Kenapa Tuhan jamin hidup saya dan saudara? Yang kedua, saudaraku. Ayat yang keempat berkata demikian. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Ayat ini selalu, kalau saudara memperhatikan, bukan hanya untuk selalu ditujukan kepada orang-orang yang sudah tua. Tidak, saudara. Tetapi ayat ini, saudaraku, ditujukan kepada setiap kita yang memberikan hati dan hidupnya untuk dibentuk, untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk memahami akan kasih Tuhan, akan jaminan Tuhan dalam setiap kehidupan saya dan saudara, bahwa Tuhan yang menggendong, Tuhan yang memberikan rasa aman, Tuhan yang menjaga, melindungi kita, Tuhan yang menanggung beban kita. Ketika kita digendong, saudaraku, akan ada rasa aman. Karena apa? Karena Tuhan memperlakukan kita sebagai anak-anak yang dikasihinya. Amin. Anak-anak yang disayang, saudaraku. Anak-anak yang dicintai. Anak-anak yang diperhatikan. Anak-anak yang dijaga. Itulah kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Bahwa Tuhan menjamin kehidupan saya dan saudara. Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Alkitab katakan dalam kitab Matius, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan apa? Tuhan akan memberikan apa, saudara? Ini tahu apa? Tuhan akan memberikan apa? Kelegaan.
bukan kekacauan. Tuhan akan memberikan kelegaan. Ketika ada kelegaan di hati kita, saya percaya kita pernah alami keadaan itu, saudaraku. Kita terlepas dari beban. Waduh, hati ini lega, saudaraku. Jangan sampai kita dipenuhi dengan masalah, persoalan, dan kita tidak mampu untuk memandang kepada Tuhan. Tetapi saudaraku, apapun keadaan kita, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan rasa aman, rasa tentram. Ada perlindungan yang Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Ada damai sejahtera yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Dia memperlakukan kita sebagai anak-anak yang dikasihi. Yang ketiga dan yang terakhir, saudaraku, kenapa Tuhan jamin hidup saya dan saudara? Ayat yang keempat, bagian yang terakhir berkata, aku telah melakukannya dan mau, bukan tidak mau. Aku sudah melakukannya dan mau melakukannya. Ayat yang keempat bagian terakhir. Dan mau memikul, luar biasa saudaraku. Enggak bosan-bosannya Tuhan mau tolong hidup saya dan saudara. Enggak habis-habisnya Tuhan mau tolong hidup saya dan saudara. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Dan apa? Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Aku telah melakukannya, mau menanggung, mau memikul. Artinya apa? Tuhan menolong hidup kita. Tuhan memberkati kita. Tuhan menyertai hidup saya dan saudara bukan dengan keadaan terpaksa. Amin. Bukan karena terpaksa. Bukan karena kita sogok-sogok Tuhan. Tidak, saudaraku. Tuhan tidak seperti manusia. Seringkali kita sudah kecewakan Tuhan. Seringkali kita sudah tinggalkan Tuhan. Seringkali kita tidak lagi bersekutu dengan Tuhan. Namun Tuhan tetap dan terus menolong hidup saya dan saudara. Ini yang menjadi jaminan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Apapun yang engkau hadapi di hari-hari ini. Apapun kesulitanmu, apapun problemmu, saudara. Lihat firman Tuhan hari ini. Bahwa yang jamin hidup saya bukan hamba Tuhan, bukan pendeta. Yang jamin hidup saya adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Bukan orang tua yang jamin hidup saya. Bukan suami, bukan istri yang jamin hidup saya. Bukan anak yang jamin hidup saya. Tetapi yang jamin hidup saya adalah Tuhan. Karena apa dia jamin? Kenapa dia berani jamin? Karena kuasanya, kasihnya tidak pernah berubah. Saya undang pemain musik maju ke depan. Haleluya. Saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Saya percaya Tuhan hadir dalam hidup kita. Mari saudara pejamkan matamu dan sudah merenungkan firman Tuhan ini, bahwa yang jamin hidup saya bukan manusia, yang jamin hidup saudara bukan manusia, tetapi Allah yang memberikan jaminan hidup saya dan saudara dalam kita menjalani kehidupan yang sulit, kehidupan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan, dunia yang penuh dengan pergumulan, dunia yang penuh dengan kesulitan. Siapa yang menjamin hidup saya dan saudara? Kecuali hanya Dia, Yesus, Tuhan Allah kita yang sudah menolong hidup saya dan saudara sampai hari ini. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih? Saya percaya saudaraku, kita diperhadapkan dengan pergumulan, dengan banyak-banyak pilihan.
Tapi hari ini firman Tuhan boleh datang dalam kehidupan kita. Janji Tuhan datang dalam kehidupan kita. Bahwa Dia tetap Dia. Aku tetap Dia. Tuhan tetap Tuhan. Allah tetap Allah. Tidak ada bayang-bayang perubahan di dalam diri Allah. Kuasanya tidak berubah. Kasihnya tidak berubah. Dia jamin hidup saya dan saudara. Dia memberikan rasa tenang. Karena kita diperlakukan sebagai anak. Dia mau melakukan semuanya. Bukan dengan terpaksa. Karena Dia mengasihi saya dan saudara. Ketika ku hadapi kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Jalan mana yang harus seringkali kami tidak mampu, seringkali kami tidak sanggup menghadapi kehidupan ini. Tetapi kami percaya Engkau Tuhan tepat memberikan jawaban bagi kami. Terima kasih Tuhan. Inilah ungkapan hati kami. Kami berjalan bukan dengan kekuatan kami, tetapi kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Cintamu Tuhan. Yesus. Sama-sama dengan segenap hatimu, janjimu. Janji Tuhan adalah ya dan amin dalam hidup saya. Janji Tuhan tidak pernah terlambat. Dia akan tepat waktunya untuk menolong saya dan saudara. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdiri semua. Kita angkat pujian ini dengan segenap hati. Biar pujian ini menjadi ungkapan hati kita kepada Tuhan. Bahwa hanya Tuhan, hanya Dia yang menjamin hidup saya dan saudara. Ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita tidak mampu, ketika kita tidak sanggup, Tuhan ada buat saya dan saudara. Dia memberikan kekuatan, memberikan jawaban bagi engkau. Haleluya.
tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu kami sedang dalam gendongan-Mu Tuhan. Kami tahu kami sedang di dalam lawatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan hari ini dengan firman-Mu. Dengan firman Tuhan, percayalah, peganglah janji firman ini. Taruhlah itu di hatimu yang terbaik. Hidupilah firman ini dalam keseharianmu. Dan percayalah firman ini akan berdampak hebat atas hidupmu. Tuhan sudah mati bagi kita, supaya kita yang berdosa diselamatkan, kita yang miskin diperkaya, kita yang lemah menjadi kuat, mempermalukan orang-orang yang menganggap diri kuat. Apa yang tidak mungkin oleh Tuhan sudah dimungkinkan, dan itu sekarang berjadi bagi kita. Kita nyanyi lagu ini dari awal. Mungkin ada yang mau didoakan atau yang mau bilang Tuhan mau berdoa. Saudara melihat ke depan dan iman sebelum kita akhiri bagi kita dengan Tuhan. Yesus Tuhan, oh haleluya. Jalan mana yang harus ku pilih? Sampaikan tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dadamu, dan kau berkata, Tuhan, aku gak sanggup Tuhan. Aku gak sanggup jalani kehidupan yang sulit, yang rumit itu. Tidak ada di dunia ini yang dapat kami jadikan tempat mengadu Tuhan. Tapi kami percaya firman kepadamu, Engkau adalah Alfa dan Omega yang menolong hidup kami Tuhan. Engkau tempat mengadu kami, dan tempat mengadu yang bisa memberikan pertolongan dan jalan keluar dari setiap persoalan hidup. Dia yang telah melakukannya atas kita. Bapa, kami berdoa di akhir ibadah ini, biar kami kembali dengan kuasa dari ibadah ini, kuasa yang kami dapat, kekuatan yang kami dapat dari pujian dan firman-Mu, supaya ibadah hari ini Tuhan memberikan kepada kami Tuhan suatu nilai tambah, suatu pertumbuhan iman atas hidup kami, dan ibadah ini tidak pernah menjadi sia-sia. Terima kasih Bapa di sorga. Di masa COVID ini Tuhan, hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir pada kesempatan ini. Mungkin mereka Tuhan
sedang di dalam keadaan lemah tubuh, atau mereka yang sedang sakit Tuhan, dan kami hanya bisa berdoa dari tempat ini. Kami berdoa buat jemaat yang lemah, yang sakit, bahkan yang bimbang hatinya, di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau jamah pulihkan mereka. Lebih khusus kepada Ibu Sianipar Tuhan yang sakit. Ibu ini setia bersama keluarga rumah tangganya. Hari ini mereka tidak bisa hadir Tuhan, tapi dimanapun mereka ada sekarang, lawat mereka. Bu Sianipar yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, lepaskan kami semua, lepaskan jemaat-jemaat Tuhan dari kecemasan, ketakutan, bahkan apalagi Tuhan dari terinfeksi virus, karena kami tahu tangan Tuhan ajaib membela dan menolong kami semua. Mungkin ada jemaat-jemaat Tuhan juga yang sedang sakit, yang tidak kami tahu namanya, tapi biar Tuhan Allah melawat mereka dengan cinta kasih-Mu. Hamba berdoa Tuhan, Engkau memberikan kami kekuatan melewati masa COVID ini Tuhan, di mana kami ada banyak kali tertekan, ada banyak kali terpinggir dengan situasi dan suasana yang mencekam, menakutkan. Tapi biarlah sukacita Allah ada di hati kami mengalahkan semua itu Tuhan. Taruh kami hati yang gembira, karena hati gembira adalah obat yang manjur, kata firman-Mu. Sehingga kami Tuhan boleh melihat di tengah-tengah persoalan, masalah, intimidasi, bahaya, Tuhan tetap meluputkan kami dari semua itu. Mungkin kami tidak bisa bilang Tuhan lalukan ini, tapi mampukan kami melalui ini semua Bapa. Dan hamba berdoa untuk pemerintah bangsa negara kami, buat Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi Tuhan, para pejabat negara Tuhan, dan semua yang berkepentingan untuk melawat bangsa ini, memperbaiki bangsa ini, menjaga kondusifnya bangsa ini Tuhan. Berikan mereka hikmat, akal budi, kemampuan. Dan kami percaya sampai masuk COVID ini, pemerintah negara kami akan tetap Tuhan pakai menjadi alat Tuhan untuk menemukan jalan keluar dari Tuhan Yesus masalah COVID di negara kami ini. Dan supaya kami bisa leluasa kembali beribadah, memuliakan akan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa kekal sampai selama-lamanya yang sudah memberkati kami hari ini. Hamba firman Tuhan, Bapak Pendeta Sony Wongkar, Tuhan Allah memberkati dia dengan cinta kasih sayang-Mu. Sebagai Gembala Sidang, Tuhan bela dia, berkati keluarga rumah tangganya, dan berkati pelayanannya, berkati jemaat yang dia layani, dan semakin hari semakin maju bagi hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa kekal sampai selama-lamanya. Mungkin di sini ada jemaat yang baru hari ini bergabung bersama kami, atau baru kali ini datang Tuhan, hamba nggak kenal, kami tidak tahu mungkin namanya dan sebagainya, tapi Tuhan tahu. Adakan dia di sini, karena kami percaya Tuhan rindunya diberkati bersama-sama Tuhan kami hari ini. Lawat yang menyangkut kehidupannya, keluarga, rumah tangga, dan sebagainya Tuhan, yang ada dalam kehidupan yang Tuhan bela dan berkati dengan kuasa kasih sayang Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa kekal sampai selama-lamanya. Inilah ucapan syukur, inilah doa kami. Semua yang ambil bagian melayani hari ini diberkati oleh Tuhan. Apapun panggilan kami, tugas kami hari ini, Tuhan sudah memberkati kami Tuhan, dan upah kami besar di surga. Terpujilah nama-Mu. Perjalanan pulang kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati kami dari tempat ini sampai ke rumah kami, ke tempat tujuan kami masing-masing. Kami percaya perjalanan pulang kami adalah perjalanan yang diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya apapun rencana-rencana kami ke depan, Tuhan tetap sertai sampai Tuhan kumpulkan kami lagi di waktu yang akan datang, bersama-sama bersekutu memuji membesarkan nama Tuhan. Ini ucapan syukur kami, dan di hadapan Tuhan kami mengangkat hati dan mengangkat tangan kami. Kami percaya kami akan pulang membawa berkat, anugerah, damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan yang dari Allah Bapa, Anak, laki-laki, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita yang tetap setia, taat sampai hari Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha, haleluya, haleluya, haleluya. Kasih Bapa di surga, haleluya.
atau di grup Warta Gereja kami. Bagi Bapak Ibu yang belum mungkin nomor teleponnya terdaftar di grup, bisa menghubungi Ibu Gembala di belakang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi. Haleluya.